di sini. Oh iya. Perkenalkan ya, nama saya Muhammad Kurnia Akbari. Kakak lulusan angkatan 2016 Kimia UII. Nah, di sini saya diamanatkan oleh panitia virus ya untuk ini ya mentoring tentang organologam dan bioanorganik ya. Baik, sebelum kita mulai, ada baiknya kita mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada 4 materi yang akan Mas sampaikan mengenai yang pertama itu yaitu adalah hemoglobin dan mioglobin. Yang kedua yaitu adalah nitrogenase. Yang ketiga itu ada vitamin B12 dan yang keempat itu adalah logam esensial dan logam non esensial. Di sini saya membuat materinya itu berdasarkan dengan soal yang dikirim oleh panitia virus ya. Itu ada 2 soal dari tahun 2019-2020 dan tahun 2018-2019 ya. Jadi saya rangkum semua materinya dari hemoglobin sampai logam esensial dan non esensial. Yang pertama yaitu ada hemoglobin dan mioglobin. Nah, ini termasuk organologam besi ya. Nah, di dalam tubuh kita itu darah, baik di hewan invertebrata atau hewan tingkat tinggi, yaitu memiliki sistem pengangkut oksigen yang terdiri atas hemoglobin dan mioglobin yang mengandung besi Fe yang kita sebut dengan organologam ya, organologam Fe. Nah, di mioglobin dan hemoglobin ini terkandung kompleks Fe sebagai gugus heme prostetik. Nah, gugus hem prostetik, sebuah ligan porfirin koordinasi 4 planar. Nah, apa itu gugus prostetik? Gugus prostetik adalah bagian dari enzim yang tidak tersusun dari protein, tetapi dari ion-ion logam atau molekul-molekul organik seperti koenzim. Jadi, gugus prostetik itu biasanya ada ion logamnya. Nah, kalau di sini kan di gugus hem itu ada unsur logam besinya, makanya disebut gugus prostetik. Nah, hemoglobin berikatan dengan O2 atau ikatan dengan oksigen itu diregulasi oleh ada 3 faktor. Yang pertama itu adalah pengaruh konsentrasi ion H+. Nah, ini disebut dengan efek Bohr. Lalu yang kedua itu ada konsentrasi dari CO2-nya. Terus yang ketiga itu ada di fosfogliserat, ini sebagai regulatornya, jadi pengatur keluar masuk dari O2-nya ini. Nah, ketika ada penurunan pH, terus tinggi kadar dari CO2 itu semakin tinggi, dan DPE, DPG akan menyebabkan hemoglobin itu melepas molekul O2. Berarti dia afinitasnya itu turun karena dia tidak berikatan kuat dengan O2. Begitu sebaliknya, ketika pH-nya naik, kadar CO2 dan DPG-nya turun, maka nanti hemoglobin akan kuat berikatan dengan O2. Nah, ini reaksi dari pengikatan O2 dari hemoglobin ya. Jadi Hb DPG ditambah 4 O2, reaksi kesetimbangan HBO2 4 kali ditambah DPG. Jadi yang mempengaruhi ada ikatan antara O2 dengan heme atau hemoglobin itu ada 3 faktor tadi. Nah, ini adalah struktur protoporfirin ya yang ada di dalam hemoglobin. Nah, di sini strukturnya seperti cincin 4 ya. Nah, nanti di sini ada Fe, ada ion Fe-nya yang di tengah-tengah yang berkoordinasi dengan atom nitrogen, keempat atom nitrogen ini untuk membentuk gugus prostetik hem tadi. Nah, ini struktur dari difosfogliserat atau DPG tadi.
Nah, ini sifat protein pengangkut oksigen. Yang diketahui secara umum itu ada 4 protein pengangkut oksigen, itu ada mioglobin, hemoglobin, hemeritrin, dan hemosianin. Nah, ini sumber-sumbernya berbeda-beda. Kalau mioglobin dan hemoglobin itu pada hewan tingkat tinggi dan invertebrata, beberapa invertebrata. Sedangkan hemeritrin itu pada invertebrata dan hemosianin itu pada arthropoda dan moluska. Sedangkan ion logamnya itu untuk mioglobin, hemoglobin, dan hemeritrin itu sama, logamnya Fe. Sedangkan hemosianin itu menggunakan Cu, copper, tembaga. Sedangkan untuk keseimbangan stokiometrinya antara logam dan oksigen, Fe akan mengikat 1 molekul oksigen untuk mioglobin dan hemoglobin. Sedangkan pada hemeritrin itu 2 Fe akan mengikat 1 molekul oksigen. Sedangkan pada hemosianin 2 molekul Cu akan berikatan dengan 1 mol dari oksigen. Dan liganya itu berbeda-beda. Untuk mioglobin dan hemoglobin itu ada hem dan histidin. Histidinnya untuk hemoglobin, dan hemeritrin itu dia bukan non-hem dan rantai sampingnya itu berupa protein. Sedangkan yang hemosianin juga sama dengan hemeritrin. Untuk keadaan transisi logamnya ini, keadaan logam oksidasinya pada saat deoksidasi itu untuk mioglobin dan hemoglobin dan hemeritrin itu sama, 2D6. Sedangkan hemosianin dia 1D10. Untuk keadaan logam oksidasi saat oksigenasi yaitu ada 2, yaitu yang 2D6 pada saat mengikat O2 atau 3D5 pada saat mengikat O2- atau superperoksi. Begitu juga dengan hemoglobin, sama. Untuk hemeritrin, dia keadaan logam oksidasinya yaitu 3D5, sedangkan hemosianin yaitu 2D9. Untuk bobot molekulnya itu mioglobin itu 17 kilodalton, untuk hemoglobin ada 65 kilodalton, hemeritrin itu ada 108 kilodalton, dan juga hemosianin, ini yang paling banyak ini, 400 hingga 20.000 kilodalton. Nah, jumlah subunitnya untuk mioglobin ada 1 subunit protein. Untuk yang hemoglobin ada 4, hemeritrin ada 8 subunit, dan hemosianin ini banyak. Nah, kita akan bahas hemoglobin. Hemoglobin atau Hb adalah sebuah tetramer yang memiliki 4 subunit protein globular. Tiap subunit memiliki kemiripan dengan subunit dengan yang Mb. Mb itu mioglobin, mengandung oksigen, mengangkut oksigen melalui plasma darah. Keempat subunit Hb terdiri atas 2 rantai alfa yang terdiri atas 141 residual asam amino, dan 2 rantai beta yang terdiri atas 146 residual asam amino dengan total bobot molekul 64,5 kilodalton. Hemoglobin mengikat O2 secara kooperatif, artinya ketika 1 molekul oksigen terikat dengan enzim, maka molekul kedua, ketiga, dan keempat akan terikat berturut-turut. Jadi harus berturut-turut dari yang pertama, lalu kedua, ketiga, dan keempat secara kooperatif. Sedangkan mioglobin merupakan protein monomer. Kalau hemoglobin tadi tetramer, ini monomer. Monomer globular yang mengandung 1 rantai polipeptida. Terdiri atas 160 asam amino residual yang terbuat dari 7 segmen alpha helix yang di penamaannya itu dari A sampai G, dan 6 segmen non helix dengan bobot molekulnya itu 17,8 kilodalton, lebih ringan ya dari hemoglobin. Nah, untuk mioglobin itu menyimpan oksigennya di dalam otot dan jaringan sel lainnya dengan mengikat 1 mol oksigen tiap subunit proteinnya. Jadi hanya mengikat 1 molekul oksigen.
Nah, ini struktur quaternary, yang sebelah kiri itu hemoglobin, yang sebelah kanan itu mioglobin. Nah, kita telaah yang mioglobin deh. Nah, tadi ada 7 rantai helix ya, yang di rantai alpha. Nah, kita hitung sini ada 1 helix, 2 helix, 3 helix, 4 helix, 5 helix, 6 helix, dan 7 helix. Nah, rantai helix itu yang berpintal-pintal seperti ini. Dan yang ini adalah subunitnya. Subunitnya. Subunit yang ada protoporforinnya. Nah, protoporforinnya. Yang di tengah ini ada atom Fe-nya, yang bulat besar ini, yang di tengah-tengahnya ini. Ion Fe-nya, yang berikatan koordinasi dengan protoporfirin tadi. Nah, kalau yang di hemoglobin, dia ada 4 subunit. Di sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4. Dan untuk helixnya banyak ya, helixnya. Nah, di setiap subunit itu ada protoporfirin dan juga ada atom Fe-nya ya, yang di tengah sini. Nah, jadi sebenarnya struktur antara hemoglobin dan mioglobin itu hampir mirip, cuman yang hemoglobin ini lebih kompleks ya, dan dia punya 4 subunit. Sedangkan kalau yang mioglobin, dia punya 1 subunit aja, subunit protein. Nah, mioglobin dan Hb, hemoglobin akan mengikat di oksigen O2 hanya ketika ion Fe dalam keadaan terreduksi sebagai Fe2+. Jadi kalau Fe3+, berarti dia nggak bisa mengikat O2, karena makanya nanti dalam sistem darah Fe-nya harus terreduksi dulu menjadi Fe2+. Maka ini reaksi reduksi dari Fe2+, yaitu ada O2 ditambah 4H+, ditambah 4 elektron, menghasilkan 2 H2O. Lalu Hb yang berikatan dengan yang punya Fe3+, akan ditambah dengan elektron, menghasilkan Hb Fe2+, dengan energi potensialnya masing-masing sebagai berikut. Nah, bagaimana mekanisme dari ikatan O2 dengan HEM, dengan gugus prostetik tadi, dengan protoporfirin tadi? Nah, pertama, ketika deoksymioglobin dan atau deoksihemoglobin itu mengandung kompleks besi 2 dengan koordinasi 5, di mana logam besi berada pada tengah bidang porfirin, ada 4 ligan donor nitrogen dari pirol, maka nanti itu disebut dengan tense state atau keadaan tegang dari HEM. Nah, tense state atau T-state itu menunjukkan bahwa gugus protestik HEM atau porfirin tadi memiliki kemampuan yang lemah dalam mengikat oksigen atau disebut dengan proximal histidine. Nah, lalu pada keadaan relax state atau air state, besi pada porfirin dapat mengikat O2 yang disebut dengan distal histidine. Nanti kita lihat bagaimana bentuk struktur dari T-state dan R-state-nya. Lalu pada saat Fe2+ pada high spin teroksidasi menjadi Fe3+ pada low spin, dan di oksigen O2 berubah menjadi superperoksida atau O2-. Nah, ikatan hidrogen terbentuk dari interaksi dengan situs protestik heme distal histidine lainnya untuk menstabilkan superoksida pada saat keadaan air state atau relax state tadi. Saat keadaan HEM telah berikatan dengan oksigen. Nah, ketika ikatan hidrogen dapat mempengaruhi afinitas situs protestik HEM terhadap O2, nah, ikatan hidrogen ini akan mencegah terjadinya oksidasi lanjutan yang akan menyebabkan menjadi
mu oksodimer dari ikatan hem dengan oksigen. Untuk lebih jelasnya bisa lihat dari gambar ini. Pada saat T-state protein dan pada saat R-state protein. Pada saat T-state protein, ini hemnya dalam keadaan tegang, yaitu membentuk sudut sekitar 120 derajat. Nah, dalam bentuk 120 derajat. Nah, di sini porfirinnya itu disebut dengan proximal histidine. Pada saat T-state, yaitu keadaan saat hem belum berikatan dengan O2. Ketika berikatan dengan O2, maka yang seawalnya tegang membentuk 120, kemudian membentuk sudut 90 di sini. Membentuk sudut 90. Dan di sini porfirin yang di sini pada bidang ini akan disebut dengan distal histidine. Nah, ketika O2 yang berikatan dengan Fe itu akan berikatan dengan ikatan hidrogen lainnya di distal histidine porfirin yang di enzim yang lain, di asam amino yang lain. Maka nanti ini keadaan ini akan stabil dan lebih disukai karena tidak akan terbentuk dimer. Jadi begini mekanisme dari pengikatan O2 pada hem. Pertama, pada situs prostetik tadi, keadaan T-state pada saat tegang, lalu ketika berikatan dengan O2, maka dia menjadi rileks. Sudutnya mengecil, yang awalnya 120 menjadi 90 derajat. Lalu biar agak stabil, maka si ikatan O2 dengan hem tadi, dia membentuk ikatan hidrogen pada distal histidine protein yang lainnya. Jadi ini adalah reaksi keseimbangan pengikatan di oksigen dari T-state ke R-state. Nah, ini lebih jelasnya. Jadi ada ini pada saat proximal histidine, pada saat keadaan Fe-nya belum berikatan dengan O2. Kalau yang ini pada saat distal histidine, ketika Fe-nya udah berikatan dengan O2, membentuk ikatan hidrogen dengan protein yang lainnya. Nah, oksigen 100% larut pada tekanan parsial yang lebih tinggi. Lalu Mb, mioglobin memiliki afinitas terhadap O2 lebih tinggi dibandingkan dengan Hb. Jadi mioglobin ini lebih kuat mengikat O2 dibanding dengan Hb. Untuk reaksi pengikatannya, berarti mioglobin tambah O2 menghasilkan MbO2. Jadi 1:1 pengikatannya. Sedangkan untuk hemoglobin, berarti Hb ditambah 4 dari sini ya. Saya salah ya. 4O2 menghasilkan HbO2 4 kali. Jadi satu hemoglobin mengikat 4O2. Menghasilkan HbO2 4 kali. Nah, untuk Hb, dia mengikatnya secara kooperatif. Jadi satu-satu dulu. Jadi yang gugus protein, yang subunit 1 dulu yang terikat, lalu subunit kedua, subunit ketiga, subunit keempat, seperti itu. Sedangkan kalau Mb tidak kooperatif karena dia cuma punya satu subunit. Jadi langsung berikatan 1:1 dengan molekul hemnya. Nah, ini untuk ini ya, pembentukan dimer tadi ya. Kalau terjadi oksidasi lanjutan pada gugus hem. Nah, ketika Fe2 plus ditambah dengan O2 akan membentuk Fe3 plus dengan berikatan dengan O2 minus superperoksi. Lalu Fe3 plus superperoksi ditambah dengan Fe2 plus akan membentuk Fe3 plus peroksida O2 2 minus.
dengan melepas Fe3+. Nah, Fe3 peroksida tadi, O22- akan melepas Fe3+ dengan sehingga membentuk Fe4O, rangkap 2O. Membentuk suatu rangkap 2O. Nah, ketika Fe4 rangkap 2O ditambah dengan Fe2+ akan membentuk Fe3+O Fe3+. Jadi bentuk dimernya. Jadi sama. Dimer antara kiri sama kanan kalau dibelah itu strukturnya sama. Makanya disebut dengan mu oksodimer. Okso itu yang jembatannya, oksigen yang menjembatankan dimer ini antara dimer Fe3+ dengan Fe3+ yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Mu ini jembatan. Jembatan oksigen dimer dari Fe3+. Ini kalau nggak terbentuk ikatan hidrogen tadi ya. Kalau HEM tidak berikatan dengan ikatan hidrogen, maka nanti akan terjadi oksidasi lanjutan. Nah, ini reaksi oksidasi lanjutan hingga menjadi mu oksodimer. Dan ini keadaan yang tidak kita mau, karena kita maunya Fe-nya itu berikatan dengan O2, jangan membentuk dimer. Jadi para peneliti itu harus kayak mencegah gitu, bagaimana cara mencegah terbentuk bentuk mu oksodimer ini tidak terbentuk gitu, dan bisa kita kendalikan reaksinya seperti itu. Makanya di jurnal-jurnal itu kalau saya baca itu dia ini buat artificial blood, jadi kayak buat darah buatan kayak gitu dengan mengotak-atik dari HEM tadi, yang gugus prostatik tadi. Ada yang ditambah dengan lipoprotein, ada macam-macam, ada yang strukturnya dibuat sterik biar nggak terbentuk oksodimer tadi, biar oksigennya itu nggak dilakukan oksidasi lanjutan seperti itu. Teman-teman bisa baca di buku yang dikirim sama Bu Ika ya. Saya juga dapat materinya dari ini ya, Bu Ika. Kemarin itu dikirim sama panitianya, ini katanya dari buku ini ya, bio anorganik ya, bio inorganik itu. Nah, saya baca di situ, teman-teman. Nah, bagaimana kalau interaksinya dengan CO? Kan kalau O2 normal. Nah, ini keadaan yang abnormal ya, ketika interaksinya dengan CO dengan HEM. Nah, untuk mioglobin dan hemoglobin ketika berikatan dengan CO, itu afinitasnya atau keterikatannya itu lebih besar dibanding dengan O2, yaitu 25 kali untuk mioglobin dan 200 kali itu untuk hemoglobin, lebih tinggi. Nah, ketika keracunan gas CO dapat mengganggu sistem pernapasan. Darah gagal mengikat O2 sehingga akan mengakibatkan kegagalan jantung dan kerusakan organ vital. Jadi, ketika kita keracunan gas CO itu benar-benar akan merusak sistem pernapasan kita. Yang paling kita khawatirkan itu akan merusak ke organ vital gitu, seperti jantung, hati, paru-paru, karena kekurangan suplai oksigen tadi. Nah, O2 mampu membentuk geometri bengkok atau band ketika berikatan dengan HEM dengan membentuk ikatan hidrogen ke distal histidin tadi. Sedangkan CO lebih menyukai bentuk geometri linier. Kan tadi ada yang bengkok tuh, yang OOH itu kan bengkok. Nah kalau yang CO ini dia lebih menyukai geometri linier, lurus dan tegak lurus dengan logam Fe, sehingga mencegah pembentukan ikatan hidrogen. Jadi pembentukan hidrogen ini tercegah dan menyebabkan adanya halangan sterik. Jadi ada halangan sterik dengan asam amino lainnya. Nah, karena ada halangan sterik tadi pada ikatan CO-HEM, maka ada ilmuwan yang memprediksi konformasi geometri bengkok pada ikatan CO. Ada yang membentuk sudut 120 derajat, ada yang 140 derajat.
Kenapa ada yang memprediksi seperti itu? Karena ketika dia bengkok, maka nanti dia lebih disukai, lebih stabil gitu dibandingkan dia yang tegak lurus seperti ini, yang ada halangan steriknya. Ketika ada halangan sterik kan sesuatu, ketika molekul ada halangan sterik, dia sesuatu yang tidak bentuk struktur geometrik atau konformasi yang tidak disukai seperti itu. Makanya ada peneliti yang memprediksi bahwa kira-kira seperti ini bentuk ikatan dari FeCO-nya. Ada yang bengkok 120, ada yang 120, ada yang 140. Nah, ini perbedaan antara koordinasi O2 dan CO2 pada hem iron, hem besi di mioglobin dan hemoglobin. Nah, ini yang protoporfirin tadi yang berikatan dengan logam Fe. Ini untuk yang berikatan dengan O2 akan membentuk ikatan hidrogen tadi dengan distal histidin yang lainnya. Sedangkan kalau yang pada Fe dengan CO, ikatan CO dengan Fe, nah itu dia tegak lurus dan dia linier antara Fe dan CO-nya linier. Nah, kalau di sini kita lihat dia nanti ada halangan sterik dengan senyawa lainnya. Jadi dia tidak lebih disukai strukturnya seperti ini. Tapi kemungkinannya seperti ini untuk ikatan antara CO dengan hemnya, hem dari Fe-nya ya. Nah, ini kemungkinan possible dari ikatan FeCO-nya. Ada yang 140 sama 120 ya. Nah, lalu untuk interaksi dengan CN, cyanida pada hem, itu untuk gugus cyanida, dia itu berikatan lebih lemah dibandingkan dengan CO tadi. Kalau CO tadi kan lebih kuat tuh, 25 sampai 200 ya untuk yang Hb. Nah, kalau ini dia lebih lemah dari CO. Akan tetapi, ikatan FeCN ini di dalam tubuh akan menyebabkan kematian juga kalau nggak segera ditanganin ya. Kalau kita keracunan gas CN ya. Nah, ini struktur dari kompleks dari FeCN ya. Dia lurus juga kayak mirip CO tadi, karena dia rangkap 3 ya. Nah, ini juga ada prediksi kalau dia sedikit bengkok ya. Kemungkinan ada sedikit bengkok sudutnya. Nah, gugus isocyanida itu kan baik. Nah, jadi gugus yang berkaitan langsung dengan oksigen itu kan gugus prostetiknya itu yang berada di kofaktor tadi yang di Fe, MO kofaktor tadi. Nah, FeMO kofaktor tadi itu kan terdiri atas yang ini protoporfirin ini, yang protoporfirin yang di hem ini, hem atau protoporfirin ini. Nah, di sini kan pada saat dia keadaan free state protein, berarti saat dia nggak berikatan dengan oksigen ya. Nah, dia keadaannya itu tegang. Jadi antara Fe dengan ininya proteinnya itu dia berikatan dengan membentuk sudut 120 derajat gitu. Sekitaran 120 kurang lebih 120 derajat seperti itu. Nah, dari sini keadaan ini disebut dengan keadaan proximal histidin. Jadi keadaan proksimal. Nah, ketika dia berdifusi, dia berikatan dengan O2 melalui kesetimbangan, nanti pada saat keadaan tense state tadi, keadaan tegang tadi, dia akan terrelaksasi. Jadi N-nya itu turun ke bawah gitu. Turun ke bawah, di sini N-nya turun ke bawah, nanti akan membentuk sudut 90 derajat seperti ini. Agar Fe-nya itu luang, di sini luang. Agar ketika ada O2, nah itu bisa berikatan langsung dengan Fe-nya di sini. Nanti FeO2-nya, nah dengan sudut agak sedikit bengkok ini di sini. Ada geometri bengkok gitu. Nah, biar dia stabil, kan dia nanti kan jadi bentuk FeO2 minus kan, karena dia kekurangan 1 elektron. Nanti agar dia stabil karena dalam bentuk peroksida tadi, nanti dia berikatan dengan hidrogen dari distal histidin yang lain. Jadi
dari gugus protein yang lain kayak gitu. Jadi dia berikatan dengan gugus protein yang lain yang hanya aja berikatan dengan O yang ini, jadi membentuk ikatan hidrogen. Nah ini keadaan hem yang telah berikatan dengan oksigen pada saat air state atau relax state. Nah, jadi sebelum dia berikatan, dia Fe-nya itu harus terreduksi dulu ya. Karena awalnya Fe3+ harus terreduksi menjadi Fe2+. Nah, ketika udah siap jadi Fe2+, nah nanti oksigennya itu nyumbangin elektronnya ke Fe-nya ini. Karena kan Fe-nya kekurangan 2+ tuh. 2+ kan kekurangan 2 elektron berarti. Berarti O2-nya ini akan nyumbang ke Fe-nya itu 1 elektron. Nah, nanti oksigennya yang kekurangan elektron. Begitu. Mekanismenya seperti itu sih Mas. Kalau Oke, baik Mas. Udah jelas Mas buat yang mekanismenya. kalau untuk jelasnya di sini ada sih, udah saya jelasin. Nah, dia awalnya harus tereduksi dulu jadi Fe2+, lalu nanti dia berada keadaan 10 state, lalu dia ketika keadaan 10 state dia nanti bisa mengikat O2 lalu membentuk keadaan relax. Nah, dari sini nanti akan terbentuk ikatan hidrogen dengan situs yang protestik hem tadi membentuk untuk menstabilkan dari superoksida tadi. Nah, kalau misalnya enggak terbentuk ikatan hidrogen, dia nanti akan membentuk mu-oksodimer tadi yang enggak diinginkan di dalam darah gitu. Masih bingung atau gimana, Mas? Atau udah jelas? Sudah jelas Mas. Oh ya, baik. Nah, untuk ini ya, Fe ya bisa berikatan dengan yang lain. Nah, ini gambarnya. Fe itu bisa berikatan dengan protein yang lain, Mas. Jadi dari histidin, ini kan asam amino histidin ya. Nah, nanti Fe-nya itu bisa membentuk kompleks dengan histidin dari protein yang lain gitu. Atau dia juga bisa berikatan dengan CO tadi karena afinitasnya itu lebih besar dengan CO dibanding dengan O2 kan. Jadi selain O2, Fe yang pada hem ini, pada protoporfirin ini juga bisa berikatan dengan yang asam amino yang lain. Dia tuh strukturnya kompleks ya. Jadi bisa berikatan dengan ada 100 berapa itu yang di awal yang penjelasannya itu ada 160 asam amino residual ya. Nah, itu tuh nanti dia bisa membentuk ikatan seperti itu juga. Kalau misal dia nggak terikat dengan O2, berarti nanti dia akan membentuk, biar dia stabil kan Fe ini kan Fe2+ nih di sini. Kan dia nggak stabil tuh. Nanti dia membentuk koordinasi dengan senyawa protein yang lainnya gitu, yang terdapat dalam ini, dalam darah gitu, dalam sistem darah. Jadi nggak Fe yang di sini dia nggak hanya berikatan dengan O2, emang fungsinya emang berikatan untuk O2 karena dia kan sebagai pengangkut O2 ya. Nanti kalau misalnya ada kemungkinan, kalau ditanya ada kemungkinan untuk berikatan dengan protein lain, ada kemungkinan untuk berikatan dengan protein yang lain. Nah, di sini penjelasannya. Dia berikatan dengan histidin untuk yang hemoprotein. Gitu, Mas? Udah jelas ya? Atau masih ada yang pengen ditanya? Ini Mas, mungkin ini sih Mas buat yang kalau yang O2 kan tadi udah jelas tuh Mas mekanismenya. Kalau kira-kira yang kalau di protein ini mekanismenya gimana ya Mas? Kayak nanti kan si unsur pirox yang itu ya salah satu contohnya itu bisa berikatan dengan Fe itu gimana ya Mas? Oh, jadi gini, kan kita kan bahas organologam ya. Jadi organo itu gugus yang ini ya, organik ya. Gugus organik itu ada apa aja? Ada C, ada N, ada S, ada P, ada O. Ada 5 gugus utama pembentuk senyawa organik kan. Nah, nanti Fe itu dia akan condong ke 5 senyawa organik tadi. Paham nggak? Berarti harus ada atom N, ada atom S, atom P, atom O, sama atom
C. Nah, jadi 5 atom tadi dia akan berikatan dengan kelima atom tadi yang sebagai penyumbang elektron. Paham nggak, Mas? Jadi misalnya protein, misalnya di ini ya, di protein darah misalnya ada kan kompleks tuh, banyak banget strukturnya kan. Ada asam amino A sampai Z gitu kan. Ada analin, ada fenilalanin. Nah, itu nanti asam amino itu yang menjadi pusat center ini apa namanya? Ya, ikatan antara protein dengan Fe-nya itu ya di atom tadi, atom N-nya tadi. Kalau misal di fenilalanin berarti dia fenilalanin ada atom N, berarti dia nanti berikatan dengan atom N-nya itu. Fe-nya itu akan berikatan dengan atom N. Kalau misalnya dia dengan O2, berarti nanti dia berikatan dengan O, gitu. Fe dengan O. Kalau dia berikatan dengan sulfur tadi, yang apa? Besi sulfur cluster, berarti nanti Fe-nya berikatan dengan sulfur, seperti itu. Ya, Mas. Paham sekarang. Seperti itu, Mas. Jadi karena kita konteksnya bahas organologam ya, berarti ikatan antara organik dengan logam ya, berarti unsur-unsur atau senyawa unsur-unsur atau senyawa organik yang tersusun atas C, karbon, nitrogen, sulfur, fosfat, sama oksigen yang nanti berikatan dengan unsur logamnya seperti Fe seperti itu. Baik, Mas. Terima kasih, Mas, buat penjelasannya. Iya, sama-sama. Ada lagi apa yang bertanya? Atau di kolom chat ada nggak ya? Nah, ini reaksi total pembentukan amoniak dari dinitrogen ya, N2, oleh nitrogenase ya. Jadi, pertama tuh N2 ditambah 8H+, ditambah 8 elektron, ditambah 16 Mg ATP, akan menghasilkan 2NH3, ditambah H2, ditambah 16 Mg ADP, ditambah 16 Pi. Nah, reaksi ini juga dikopling, jadi barengan. Dikopling dengan oksidasi ferredoksin. Nah, ferredoksin itu merupakan protein transfer elektron. Jadi dia yang bertindak untuk ini mentransfer elektron gitu, protein yang mentransfer elektron. Jadi dia tuh mengalami reaksi oksidasi ya. Jadi N2 ditambah 8H+ ditambah 8 FD tadi ferredoksin pada saat reduksi akan menghasilkan 2NH3 ditambah H2 ditambah 8 FD oksidasi. Jadi total dari proses siklus ini ya, nitrogenase itu, pembentukan amonia dari nitrogenase itu ada 4 amonia. Jadi amonia pada saat ini nitrogenase sama pada saat ini ya kopling dari ferredoksinnya. Jadi ada 4. Nanti lebih jelasnya ada di slide selanjutnya ya. Lihat siklus dari pembentukan amonia. Nah, ini prosesnya. Ada 3 transfer elektron tadi. Yang pertama itu ada reduksi Fe protein oleh pembawa elektron ferredoksin atau flavodoksin. Ini tergantung ya, ferredoksin dan flavodoksin. Biasanya salah satunya, kalau di hewan ada ferredoksin atau tumbuhan ada ferredoksin, pakai ferredoksin. Kalau yang di flavodoksin berarti pakai flavodoksin. Jadi syaratnya itu Fe-nya harus tereduksi, jadi Fe 2+ tadi. Lalu transfer satu elektronnya itu, single elektron tunggalnya itu dari Fe protein tadi, yang sebelah kiri tadi, kalau di ilustrasi enzim tadi, ke yang MOVE tadi, MOVE protein tadi yang sebelah kanan. Kalau kita bayangin, dalam proses MGATP. Jadi ada MGATP ini yang sebagai regulatornya, sebagai penghasil energinya ya. Lalu transfer elektronnya itu dari ke substrat. Jadi dari MOFE protein tadi yang udah dapat transfer elektron dari Fe protein akan ditransfer lagi ke substrat. Substratnya itu yaitu di nitrogen tadi, N2 tadi. N2 yang inert pada Fe MOCO.
Fe besi molibdium kofaktor. Nah, di sini yang terjadi interaksi antara dinitrogen N2 tadi dengan nitrogenasenya di sini dalam klaster MO-Fe protein. Jadi kofaktor Fe-MO kofaktor ini dia tuh berada dalam klaster MO-Fe protein. Nah, terdapat 3 transfer elektron proses dari nitrogenase. Nah, untuk total prosesnya seperti ini, ada 6. Yang pertama, 2 mol MgATP tadi yang digambar ilustrasi tadi berikatan dengan Fe protein terreduksi Fe4S4 tadi. Nah, yang di Fe sulfur cluster tadi ya. Nah, lalu Fe protein itu berinteraksi dengan MO-Fe protein. Pada saat transfer ini terjadi secara interkomponen, jadi antar cluster yang terjadi pada Fe protein yang terreduksi Fe4S4+ tadi menjadi ini MO-Fe protein tadi yang dia berinteraksi Fe4S4 2+, dia mengalami reaksi oksidasi. Lalu terjadi hidrolisis 2 molekul MgATP menjadi MgADP saat transfer elektron interkomponen berlangsung. Jadi berbarengan antara yang reaksi oksidasi yang di poin 3 dengan reaksi hidrolisis MgATP ini berlangsung ini ya, serempak gitu. Lalu Fe protein yang dilepas dari MO-Fe protein. Nah, ini lepas ya, setelah dia teroksidasi dia lepas. Jadi Fe proteinnya itu lepas dari MO-Fe protein clusternya. Nah, di sini menentukan yang menjadi langkah penentuan rate-nya. Jadi rate determining step-nya. Biasanya ini kajian dari kinetika biasanya. Melihat bagaimana kecepatan pelepasan ininya Fe protein dari cluster MO-Fe protein, molybdium Fe protein. Lalu Fe proteinnya tereduksi lagi untuk memasuki siklus baru. Jadi seperti itu. Nanti ini balik lagi ke sini, terus tereduksi lagi membentuk ini seperti itu. Ini disebut siklus ini ya, pembentukan amonia dari enzim nitrogenase karena dia selalu berputar seperti itu. Nah, ini lebih jelasnya ya. Siklus pembentukan amonia dari dinitrogen N2 oleh nitrogenase. Nah, pertama, yang tadi kofaktor tadi, MO-Fe kofaktor tadi, nah itu kan berikatan dengan N2-nya di nitrogennya. Lalu membentuk ini, dia ditambahkan H+, terus nanti ditambahkan H+ lagi, dia jadi muatan positif. Lalu dari situ dia ketambahan elektron, terus melepas NH3 membentuk kofaktor N rangkap 3 ya. Dari sini seterusnya akan melepas NH3 lagi seperti itu. Jadi dia siklusnya muter gitu dari transfer proton terus transfer elektron seperti itu seterusnya. Ada proton, elektron, proton, elektron, proton, elektron, elektron, proton, proton seperti itu. Jadi siklusnya muter. Jadi MON2-nya itu balik lagi nanti kenapa kalau ada nitrogen yang terikat lagi diproses lagi hingga siklusnya itu muter seperti itu, muter terus. Jadi nggak berhenti siklusnya. Yang penting substratnya N2-nya itu ada di sistemnya itu, di sistem enzimnya itu yang berikatan dengan kofaktor Fe MO kofaktor tadi, yang Fe MO CO tadi. Nah, ini lebih jelasnya. Siklus pembentukan amonia dari dinitrogen oleh nitrogenase. Lalu yang ketiga,
ada vitamin B12. Nah, vitamin B12 itu dia organokobalt ya, organokobalt. Vitamin B12 atau cyanocobalamin merupakan jenis vitamin yang hanya khusus diproduksi oleh hewan dan tidak ditemukan pada tanaman. Vitamin B12 berperan dalam menjaga agar sel-sel berfungsi normal, terutama sel-sel saluran pencernaan, sistem urat syaraf, dan sumsum tulang. Lalu, di vitamin B12 ada koenzimnya. Koenzim vitamin B12 yang aktif adalah metilkobalamin dan deoksiadenosilkobalamin. Nah, koenzim ini berperan sebagai konversi antara metil malonyl koenzim A menjadi suksinil koenzim A. Jadi dia koenzim, jadi enzim pembantu enzim, koenzim. Jadi dia membantu proses mengubah metil malonyl koenzim A menjadi suksinil koenzim A. Nah, koenzim vitamin B12 itu bisa disintesis dari vitamin B12 dengan enzim yang khusus, jadi spesifik. Jadi cuma enzim ini yang bisa membuat koenzim vitamin B12, yaitu sintetase B12. Koenzim ini tidak stabil, jadi koenzim B12 itu tidak stabil. Jika kena cahaya matahari, akan berubah menjadi hanokobalamin atau hidroksikobalamin. Nah, ini struktur dari vitamin B12. Jadi ada ini ya, kompleks kobalnya di sini, kompleks kobalnya. Dia terkoordinasi 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada dengan CN, ada dengan N, N-nya 5, CN-nya 1. Lalu yang keempat itu materi tentang logam esensial dan non-esensial. Nah, logam berat itu dibagi menjadi 2 ya. Ada logam esensial dan logam non-esensial. Nah, logam esensial itu merupakan logam yang diperlukan oleh tubuh. Logam esensial adalah logam yang sangat membantu dalam proses fisiologi makhluk hidup dengan jalan membantu kerja enzim atau pembentukan organ dari makhluk yang bersangkutan. Jadi dia mempengaruhi kerja enzim ya. Jadi membantu kerja enzim. Nah, contoh dari logam esensial itu ada seng, Ze, ada tembaga, Cu, ada besi, Fe, ada kobalt, jadi Cu tadi yang vitamin B12, ada mangan, Mn, ada selenium, Se. Nah, jika kekurangan atau kelebihan mineral mikro ini yang esensial dapat menyebabkan penyakit. Lalu secara alamiah telah diketahui bahwa ada 26 unsur dari 90 unsur kimia yang dibutuhkan oleh sistem biologi makhluk hidup atau elemen esensial. Ada 26 unsur elemen esensial. Nah, ini tabel antara logam esensial dan non esensial. Nah, kalau yang esensial ini ada yang makro, ada yang mikro. Nah, kalau makro ini yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar ya, seperti kalsium, natrium, kalium, magnesium, fosfat, klorin. Jadi ini harus ada dalam jumlah yang besar dalam tubuh kita. Nah, kalau yang mikro, yang jumlahnya yang dibutuhkan itu sedikit, nah itu contohnya itu ada copper, ada tembaga, ada seng, ada besi, ada mangan, ada molibdium tadi, ada nikel, ada selenium. Nah, sedangkan yang non-esensial atau logam berat yang nggak boleh ada di tubuh kita, atau ada tapi dengan konsentrasi yang sangat kecil, itu ada Pb atau kadmium atau Hg atau raksa.
Nah, ini peran dari mineral mikro tadi ya, mikro esensial tadi ya, seperti FeCu, iodin, kobalt, sama zinc. Ini menurut dari McDonald di tahun 1988 ya. Kalau basi itu fungsinya untuk membentuk hemoglobin dan mioglobin atau bagian dari susunan enzim tadi. Sumbernya itu bisa dari telur, tanah, makanan hijau, butiran, injeksi besi, atau babi, atau FeSO4. Kalau tembaga atau Cu itu fungsinya itu sebagai erythropoiesis, susunan koenzim, atau fungsi jantung yang baik, atau pigmentasi bulu, serta reproduksi juga. Sumbernya itu dari bahan makanan atau CuSO4 atau CuSO4 yang ditambah dengan garam. Terus ada iodin, itu membentuk hormon tiroksin sebagai komponen esensial tiroksin dan kelenjar tiroksin. Nah, contohnya itu di garam ya, garam yang beriodium. Ada kalium iodida, terus ada minyak ikan. Lalu ada kobalt juga, itu sebagai vitamin B12 tadi. Nah, ini sumbernya bisa dari pelet kobalt untuk luminansia, terus ada ransum, atau injeksi dari vitamin B12 untuk yang defisiensi kobalt ya, untuk orang yang ini ya kurang vitamin B12 ya. Atau biasanya orang-orang yang vegetarian yang nggak bisa makan hewan ya. Nah, itu biasanya dia kekurangan vitamin B12 karena sumber utama vitamin B12 itu kan pada hewan ya, nggak ada di tanaman. Jadi orang-orang vegetarian itu ini ya biasanya injeksi vitamin B12. Terus ada Zn juga, Zn itu sebagai karbonik anhidrase ya, di enzim berarti. Sumbernya bisa dari ZNO atau ZnCO3 yang ditambahkan pada ransum pakan hijauan. Atau biasanya ada juga sih jual obat gitu ya, zinc gitu ya. Obat zinc gitu, suplemen vitamin zinc gitu. Nah, kalau kekurangan gimana? Nah, ini defisiensi logam mikro esensial dalam tubuh. Nah, ketika kekurangan Fe berarti akan terjadi anemia, jadi kurang darah ya. Gejalanya itu bisa diare, kelelahan, nafsu makan hilang. Nah, ini harus diatasi dengan minum suplemen tambah darah. Lalu ada tembaga Cu ya, dia bisa menyebabkan malnutrisi, anemia, dan juga neutropenia. Gejalanya itu nafsu makan terganggu, pertumbuhan terhambat, diarhe, osteomalesi, rambut dan bulu mengucet, dan jalan atasis. Lalu ada iodin, kalau kekurangan iodin itu produksi tiroksinnya pada glandula tiroksin menurun, membengkak pada leher atau gondok ya, bisa kita sebut ya. Nah, gejalanya itu pembesaran leher pada anak sapi dan domba, gondok, anak babi tanpa bulu, dan anak domba tanpa wol, anak sapi daya hidup tidak ada. Kalau kobalt, nah kobalt kalau kekurangan kobalt dia akan defisiensi vitamin B, biasanya tadi yang vegetarian ya. Nah, kehilangan nafsu makan, kelemahan, kukurusan, bulu kasar, anemia, kerusakan reproduksi. Terus ada zinc juga, itu penyakit genetik biasanya, nah, atau bisa stres traumatik, depresi, imunitas, anoreksia, bisa muntah juga. Nah, gejalanya pertumbuhan terganggu, parakeratosis pada babi, peradangan pada hidung, mulut, dan pada anak sapi, ayam, bulu kasar, dan daya tetes rendah. Nah, ya, sekian dari saya penyampaian materi untuk organologa. Nah, di sini saya ini ya tidak membahas soal ya karena di sini materi PPT ini sudah saya berikan ke panitia ya, panitia virus. Nanti teman-teman bisa baca lagi materinya
Di sini semuanya ada semua jawaban dari soal-soal tahun lalu. Tinggal teman-teman pilih saja, pilih atau pilah-pilah lagi di PPT ini yang saya share tadi. Nanti semuanya itu udah kerangkum di sini antara materi hemoglobin, mioglobin sampai ke logam esensial.